Assalamualaikum teman-teman. Bayangkan, suatu malam, hujan deras. Seorang guru cantik terkunci di kamar mandi masjid. Seorang marbot masjid mencoba menolongnya. Lalu tiba-tiba, lampu padam. Warga datang dengan senter dan ponsel. Tanpa bertanya, tanpa mendengar. Mereka langsung menuduh zina. Malam itu juga, guru cantik itu dipaksa menikah dengan marbot masjid. Marbot miskin yang tidur di gudang. Maharnya hanya Rp5.000. Mereka dihina, diusir, diancam, dicaci maki satu desa. Tapi, tidak ada yang tahu bahwa marbot miskin yang mereka rendahkan itu bukan orang sembarangan. Ia bukan hanya lulusan pesantren terbaik. Ia bukan hanya mantan santri teladan se-Indonesia. Tapi ia adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore. Desa Pesanggaran di Kediri berubah basah dan dingin. Jalan setapak menuju Masjid Nurul Huda berubah becek. Air mengalir dari selokan kecil membawa daun pisang dan plastik bekas bungkus kerupuk. Lampu teras masjid berkedip 3 kali lalu padam sebelum menyala kembali dengan cahaya kuning redup. Di dalam masjid, Arga Darmawijaya masih membersihkan lantai. Ia mengenakan sarung coklat tua, baju koko putih yang sudah mulai kusam di bagian kerah, dan kopiah hitam yang hampir tidak pernah lepas dari kepalanya. Sudah 6 tahun ia menjadi marbot di pesantren kecil itu. Sehari-hari ia mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, menata sandal jamaah, mengganti air wudhu, dan tidur di kamar kecil bekas gudang di belakang masjid. Warga mengenalnya sebagai lelaki miskin yang tidak banyak bicara. Ia datang 6 tahun lalu tanpa seorang pun tahu asal-usulnya. Ia hanya bilang ingin mengabdi di pesantren. Sejak itu ia tidur di gudang, makan dari sedekah jamaah, dan tidak pernah meminta apapun. Bagi sebagian warga, Arga hanyalah marbot yang hidupnya tidak akan pernah lebih dari halaman masjid. Namun malam itu, takdir berkata lain. Di sisi lain desa, Mira Anggraeni baru saja keluar dari madrasah tempatnya mengajar. Perempuan itu terkenal karena wajahnya yang cantik, kulitnya putih bersih, dan sikapnya yang lembut. Ia bukan orang asli desa Pesanggaran. 2 bulan lalu ia datang untuk menjadi guru honorer. Sejak hari pertama, banyak mata tertuju padanya. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang merasa berhak memilikinya. Motor Mira mogok tepat di depan gang masjid. Hujan deras membuat bajunya basah. Tubuhnya menggigil sambil menuntun motor ke bawah pohon sawo di halaman masjid. Ia melihat lampu masjid masih menyala meski redup. Dengan langkah ragu, ia masuk ke halaman dan memanggil pelan. Assalamualaikum. Arga yang sedang mengepel serambi menoleh. Ia segera menurunkan kain pel dan menjawab salam. Motornya mogok, tanya Arga. Mira mengangguk. Ia berkata, saya boleh numpang berteduh sebentar sekalian ke kamar mandi. Dari madrasah tadi belum sempat. Arga menunduk sopan. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Silakan Bu Guru, kamar mandi perempuan di belakang. Tapi hati-hati, pintunya agak macet. Engselnya belum sempat saya ganti karena biaya. Mira mengucapkan terima kasih lalu berjalan ke belakang masjid. Arga kembali mengepel. Hujan makin deras. Suara petir membuat atap seng di samping gudang bergetar keras. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari belakang. Mas Arga. Arga berhenti mengepel. Suara Mira terdengar panik. Mas Arga, pintunya tidak bisa dibuka. Arga bergegas ke arah kamar mandi. Dari balik pintu, suara Mira semakin panik. Ia mendorong pintu dari luar, tetapi kayu tua itu tidak bergerak. Kunci tua itu seperti tersangkut sempurna. Tenang Bu Guru, saya coba dari luar. Arga mengambil obeng kecil dari rak dekat tempat wudhu. Ia berusaha membuka engsel pintu, tetapi hujan masuk dari celah atap bocor dan membuat tangannya licin. Di dalam, Mira mulai menangis. Suaranya gemetar. Mas, cepat, saya takut. Sebentar, jangan didorong dulu. Nanti kayunya patah. Saat Arga mencongkel bagian bawah pintu, lampu masjid tiba-tiba padam. Suasana belakang masjid menjadi gelap total. Mira menjerit kecil. Arga refleks mendekat dan berkata dari dekat pintu, saya di sini. Jangan takut. Saya tidak akan pergi. Pada saat yang sama, dari kejauhan terdengar suara langkah banyak orang.
Senter menyala dari arah gang di belakang masjid. Beberapa cahaya bergerak cepat mendekati halaman. Arga menoleh. Belum sempat ia menjelaskan apapun, sekelompok warga sudah masuk ke halaman masjid. Di barisan depan ada Jeffrey Ardiansyah, anak Pak Lurah Basuki. Wajahnya tegang tetapi matanya seperti menyimpan kepuasan. "Ada perempuan di kamar mandi sama marbot," teriak Jeffrey. Arga berdiri kaku. "Jangan sembarang bicara. Bu Mira terkunci di dalam." Namun suara Arga tenggelam oleh teriakan warga. Beberapa orang langsung merekam dengan ponsel. Senter diarahkan ke wajah Arga. Dalam hitungan detik, halaman belakang masjid penuh orang. Mira dari dalam kamar mandi berteriak, "Tolong buka dulu pintunya. Saya terkunci. Saya tidak melakukan apa-apa." Tapi tidak ada yang mau mendengar. "Dobrak," kata Jeffrey. Dua warga maju. Pintu kamar mandi dihantam keras. Sekali, dua kali. Pada hantaman ketiga, pintu terbuka paksa. Mira keluar dengan wajah pucat. Kerudungnya basah, tangannya gemetar, dan matanya merah karena menangis. Ia berdiri tidak jauh dari Arga. Cukup dekat untuk dijadikan bahan tuduhan. Cukup basah untuk membuat orang percaya pada fitnah. "Masya Allah," bisik seorang ibu di barisan belakang. "Tidak tahu malu." Mira menutup dadanya dengan kedua tangan. "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma terkunci. Saya minta tolong dibukakan pintu." Arga berdiri di depannya, mencoba melindungi dengan tubuhnya yang kurus. "Demi Allah, tidak ada yang terjadi. Saya hanya berusaha membukakan pintu karena beliau terkunci." Jeffrey maju satu langkah. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kalian berdua di belakang masjid saat gelap?" "Lampu padam," jawab Arga. "Mati listrik." "Alasan?" Suara berat datang dari belakang kerumunan. Pak Lurah Basuki, ayah Jeffrey, muncul dengan wajah keras. Ia melihat warga yang sudah ramai, melihat kamera ponsel, lalu melihat Mira yang menangis. Bagi Pak Lurah, kebenaran bukan lagi hal utama. Yang utama adalah nama desa, nama masjid, dan suara warga yang menuntut keputusan cepat. "Ini tidak bisa dibiarkan," kata Pak Lurah. Mira memohon dengan suara parau. "Pak Lurah, saya guru. Saya punya keluarga. Jangan hancurkan nama saya." Seorang ibu menyahut tajam. "Nama baik harus dijaga sebelum masuk kamar mandi masjid dengan laki-laki di malam gelap." Mira terdiam. Kalimat itu memukulnya lebih keras daripada hujan. Arga menunduk. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Kalau warga butuh saya bertanggung jawab, saya siap. Tapi jangan hina dia. Dia tidak salah. Saya yang minta maaf." Mira menoleh cepat. Air matanya jatuh lagi. "Mas Arga, jangan. Kita tidak salah." Namun suasana sudah tidak bisa dikendalikan. Warga mendesak agar keduanya dinikahkan malam itu juga. Mereka berkata itu demi menutup aib. Mereka berkata itu demi masjid. Mereka berkata itu demi desa. Tidak ada satupun yang bertanya apakah hati Mira hancur. Tidak ada satupun yang memberi Arga kesempatan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang utama masjid, tikar dibentangkan. Beberapa lelaki duduk melingkar. Mira duduk di pojok dengan tubuh menggigil. Arga duduk berhadapan dengan wali hakim yang dipanggil tergesa. Ia masih memakai kopiah hitam yang basah di bagian pinggir. "Mahar?" tanya seseorang. Arga meraba saku bajunya. "Kosong." Ia memang tidak punya uang malam itu. Gaji kecil dari pesantren sudah ia kirimkan untuk membelikan obat seorang jamaah tua yang sakit bernama Mbah Parto. Tidak ada sisa untuk apapun. Warga mulai mencibir. Marbot miskin mau menikahi guru cantik. Pantas saja caranya begitu. Arga menahan napas. Ia berdiri lalu berjalan ke kotak amal kecil di sudut masjid. Ia meminta izin mengambil selembar uang Rp5.000 yang tadi jatuh di bawah kotak saat ia membersihkan lantai. Uang itu belum sempat ia masukkan kembali. "Saya jadikan ini mahar," kata Arga pelan. Mira memejamkan mata. Bukan karena nilai uang itu, tetapi karena malam itu harga dirinya ditentukan oleh orang lain, di tempat yang seharusnya memberi perlindungan. Ijab kabul diucapkan. Suara hujan menjadi saksi. Saat kata sah terdengar dari mulut para lelaki, Mira tidak menangis keras. Ia hanya menunduk dalam diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Arga melihat uang Rp5.000 di atas piring kecil. Lalu ia melihat Mira, perempuan yang kini menjadi istrinya karena fitnah yang belum sempat dibersihkan. Di luar masjid, Jeffrey berdiri di bawah payung hitam. Ia menatap layar ponselnya.
Video penggerebekan sudah terkirim ke beberapa grup warga. Senyumnya muncul sebentar, lalu hilang ketika Arga menoleh ke arahnya dari pintu masjid. Untuk pertama kalinya malam itu, Arga tidak terlihat seperti marbot miskin yang biasa dihina. Tatapannya tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang belum diketahui siapapun di desa Pesanggaran. Siapa sebenarnya marbot itu? Pagi setelah pernikahan paksa itu, desa Pesanggaran terasa berbeda bagi Mira Anggraeni. Jalan setapak yang biasa ia lewati menuju madrasah kini seperti lorong panjang penuh tatapan menyakitkan. Ibu-ibu berhenti menyapu ketika ia melintas. Anak-anak yang biasanya memanggilnya Bu Guru kini hanya berdiri di depan pagar sambil berbisik-bisik. Mira berjalan di samping Arga, tetapi jarak di antara mereka terasa sangat jauh. Ia masih mengenakan kerudung krem yang basah karena air mata semalaman. Wajah cantiknya tampak pucat. Kulit putihnya semakin terlihat pucat karena ia hampir tidak tidur semalaman. Arga tetap memakai kopiah hitamnya. Langkahnya pelan. Tangannya membawa tas plastik berisi pakaian Mira yang diambil dari kontrakannya semalam. Tidak banyak yang bisa dibawa. Beberapa baju, buku mengajar, dan satu bingkai foto kecil ibunya. Mereka berjalan menuju rumah kecil di belakang masjid. Rumah itu lebih mirip kamar jaga. Dindingnya dari papan lama yang sudah lapuk di beberapa tempat. Lantainya semen kasar dan berdebu. Di sudut ruangan ada kasur tipis tanpa spray, lemari kayu pendek dengan satu pintu yang miring, kompor minyak tanah kecil, dan rak kayu berisi kitab-kitab tua serta alat-alat kebersihan masjid. Bau kapur barus bercampur wangi sajadah lama memenuhi ruangan. Mira berdiri di ambang pintu. Ia belum masuk. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia pernah membayangkan masa depannya sebagai istri. Tapi tidak pernah sekalipun ia membayangkan tempat seperti ini. Mulai hari ini ibu bisa tidur di dalam, kata Arga pelan sambil meletakkan tas plastik di lantai. Saya tidur di serambi belakang. Mira menoleh dengan mata lelah. Jangan panggil saya ibu di rumah ini. Arga terdiam. Saya bukan istri karena pilihan, lanjut Mira. Suaranya tidak tinggi tetapi tajam. Saya menikah karena dipaksa warga. Mas Arga tahu itu? Arga mengangguk. Saya tahu. Kalau tahu, jangan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Arga tidak membantah. Ia hanya menunduk lalu mengambil sajadah dari rak. Ia keluar menuju serambi belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mira menutup pintu pelan. Begitu sendirian, tubuhnya langsung merosot ke lantai semen yang dingin. Ia memeluk lutut dan menangis tanpa suara. Dalam satu malam, namanya hancur. Pekerjaannya terancam. Keluarganya di kota belum tahu kabar sebenarnya. Dan kini ia harus tinggal serumah dengan lelaki yang nyaris tidak ia kenal. Menjelang siang, ketukan terdengar dari pintu. Mira menghapus air mata dengan cepat. Ketika pintu dibuka, seorang anak laki-laki berdiri di depan pintu membawa rantang bambu kecil. Bu, ini dari mak saya, kata anak itu. Untuk sarapan. Anak itu menunduk malu. Namanya Bimo. Ia murid madrasah yang sering terlambat karena membantu ibunya berjualan sayur di pasar pagi. Mira menerima rantang itu dengan bingung. Mak, kamu tahu saya di sini? Bimo mengangguk. Mak bilang, Bu Mira jangan sedih. Mas Arga orang baik. Mira terdiam. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bimo sudah berlari pergi meninggalkan halaman masjid. Di dalam rantang itu ada nasi jagung, ikan asin kecil, dan sambal tomat. Makanan sederhana yang tidak pernah Mira bayangkan akan ia santap di rumahnya sendiri. Namun kesederhanaan itu membuat Mira kembali menangis. Bukan karena lapar, tetapi karena di antara banyak orang yang menghina, masih ada satu orang yang mengirim makanan tanpa menghakimi. Sore harinya, Mira membersihkan kamar kecil itu. Ia butuh melakukan sesuatu agar pikirannya tidak terus kembali ke malam penggerebekan. Ia menyapu lantai, menata rak, mencuci piring bekas, dan mencoba membuat ruangan itu terasa seperti tempat tinggal, bukan tempat penampungan. Ketika merapikan tumpukan sajadah di sudut ruangan, ia menemukan kain hijau tua yang menutupi sesuatu. Ia membuka kain itu perlahan. Di bawahnya ada tumpukan amplop. Amplop-amplop itu disusun rapi, diikat dengan tali rapia, dan diberi tulisan kecil dengan pulpen. Mira membaca satu persatu. Tulisan di amplop pertama, untuk SPP Bimo, jangan bilang dari saya. Amplop kedua, untuk obat busak Diah, 3 bulan. Amplop ketiga, untuk genteng rumah Embok Sriem. Amplop keempat, untuk biaya lahiran Mas Fauzi. Mira duduk di lantai.
Tangannya gemetar. Ia membuka beberapa amplop. Di dalamnya ada uang. Jumlahnya tidak besar. Beberapa lembar 10 ribuan, 5 ribuan, bahkan ada yang 1000-an. Tetapi semua disusun rapi seperti sesuatu yang sangat berharga. Di salah satu amplop, ada catatan pendek. Tulisan tangan Arga sederhana tetapi rapi. Bunyinya, "Jangan bilang dari saya, pakai saja untuk beli obat. Uang ini sedikit tapi semoga cukup. Allah yang akan mengganti." Mira membaca catatan itu berulang kali. Dadanya terasa sesak. Ia teringat hinaan warga semalam. Marbot miskin, lelaki tak punya masa depan, orang yang tidak pantas bersanding dengan guru cantik. Namun di hadapannya ada bukti nyata bahwa lelaki miskin itu diam-diam menolong banyak orang. Bahkan dengan uang yang hampir tidak cukup untuk hidupnya sendiri. Pintu terbuka pelan. Arga masuk membawa kain pel yang sudah kering setelah ia cuci. Ia berhenti ketika melihat amplop-amplop itu di tangan Mira. Wajahnya berubah. Bukan marah, tetapi cemas seperti orang yang ketahuan menyimpan rahasia. "Maaf," kata Mira cepat. "Saya tidak sengaja menemukan ini. Saya hanya merapikan sajadah." Arga menaruh kain pel di sudut ruangan. Ia berkata pelan, "Itu bukan apa-apa." "Bukan apa-apa," ulang Mira dengan suara sedikit meninggi. "Mas Arga membantu orang sebanyak ini, membiayai sekolah anak, membayar obat orang tua, memperbaiki rumah janda. Dan Mas bilang itu bukan apa-apa." Arga menatap lantai. Suaranya hampir berbisik. "Mereka lebih perlu dibantu daripada saya." "Dari mana uangnya?" tanya Mira. "Dari gaji Marbot," jawab Arga. "Kadang dari memperbaiki kipas angin warga. Kadang dari menjaga parkir saat acara pengajian besar. Kadang dari yang tidak saya ingat lagi." Mira menahan napas. Selama ini ia mengira Arga hanya lelaki pasif yang menerima semua hinaan dengan diam. Ternyata diamnya bukan kosong. Diamnya menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. "Kenapa Mas tidak membela diri lebih keras malam itu?" tanya Mira. "Kenapa Mas diam saja saat mereka memaksa kita menikah?" Arga mengangkat wajah. Matanya lelah tetapi tidak marah. Suaranya pelan tetapi jelas. "Kalau saya membela diri dengan keras, mereka akan semakin menyalahkan Ibu. Mereka sudah ingin percaya bahwa Ibu salah. Saya cuma bisa berdiri di depan Ibu sebisa saya. Itu yang saya bisa lakukan." Kalimat itu membuat Mira kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, ia melihat malam penggerebekan dari sisi Arga. Lelaki itu juga dipermalukan di depan umum. Ia juga dipaksa menikahi orang yang nyaris tidak ia kenal. Ia juga dihina sebagai marbot miskin yang tidak pantas. Tetapi sejak awal, Arga lebih sibuk menjaga nama Mira daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Mira tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk diam di lantai, memegang amplop-amplop itu, dan menatap lelaki bersongkok hitam di depannya dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid. Suara itu biasa dikumandangkan oleh Arga setiap hari. Tetapi sore itu, suara azan yang keluar dari pengeras suara bukan suara Arga. Sejak pagi, pengurus masjid belum mengizinkan Arga bertugas sebagai marbot apalagi sebagai muazin. Arga mengambil kopiah hitamnya dari paku dinding. "Saya ke masjid dulu," katanya. Mira menatapnya. "Mereka masih memperbolehkan Mas masuk ke masjid." Arga tersenyum tipis. "Masjid bukan milik mereka." Ia keluar tanpa membawa kemarahan. Mira berdiri di depan pintu dan melihat Arga berjalan menembus halaman masjid yang masih basah. Beberapa warga yang sedang datang untuk salat maghrib memandangnya dengan sinis. Arga tetap menunduk sopan, melepas sandalnya, lalu masuk ke dalam masjid seperti biasa. Di saat yang sama, ponsel Mira bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenali. Isinya singkat tetapi membuat dadanya terasa berhenti berdetak. "Kalau tidak mau video itu sampai ke keluargamu, tinggalkan desa bersama marbot itu sebelum hari Jumat." Mira membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya dingin. Dadanya sesak. Ia melihat ke arah masjid. Arga sedang berdiri di saf paling belakang, masih memakai kopiah hitam yang sama, masih terlihat seperti marbot miskin yang tidak punya apa-apa. Namun Mira mulai menyadari sesuatu. Malam penggerebekan belum selesai. Seseorang masih mengendalikan fitnah itu dari tempat yang tidak terlihat. Dan pesan itu adalah buktinya. Mira menggenggam ponselnya erat. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya bercampur dengan amarah. Ia tidak tahu siapa pengirim pesan itu. Tapi ia yakin ada hubungannya dengan Jeffrey. Dan ia juga yakin, jika ia diam saja,
Fitnah ini tidak akan pernah berhenti. Di luar, hujan mulai turun lagi. Gerimis kecil membasahi daun pepaya di belakang rumah. Suara azan maghrib telah usai. Namun di hati Mira, sesuatu yang baru mulai menyala. Bukan cinta. Belum. Tapi keberanian kecil untuk tidak menjadi korban diam-diam. Mira tidak tidur nyenyak semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Jeffrey muncul di ingatannya. Senyumnya yang penuh kepuasan. Matanya yang dingin. Lalu pesan ancaman di ponselnya yang masih tersimpan rapi. Ia membacanya berkali-kali hingga hafal setiap kata. Kalau tidak mau video itu sampai ke keluargamu, tinggalkan desa bersama marbot itu sebelum hari Jumat. Tapi hari Jumat sudah lewat. Mira masih di sini. Arga masih di sampingnya. Dan tidak ada yang pergi. Subuh itu, Mira bangun lebih dulu dari Arga. Ia mendengar suara azan dari pengeras suara masjid. Kali ini yang mengumandangkan azan bukan Arga. Suaranya berbeda. Lebih keras, lebih tergesa, tanpa getaran khas yang biasa dimiliki Arga setiap subuh. Mira tidak tahu kenapa, tetapi ia merindukan suara azan Arga. Padahal ia tidak pernah mengakuinya. Arga masih tidur di serambi belakang dengan sajadah sebagai alas dan sarung tipis sebagai selimut. Mira melongok dari celah pintu. Ia melihat Arga sudah terbangun. Lelaki itu duduk bersila menghadap kiblat, berdoa dalam diam. Kopiah hitamnya sudah terpasang rapi di kepalanya meski baru saja bangun. Mira perhatikan Arga tidak pernah lepas dari kopiah itu. Seperti ada sesuatu yang sangat berharga yang ia jaga di balik kain hitam sederhana itu. Mira kembali ke dalam dan merapikan kasur tipis yang ia tempati semalam. Sprei tidak ada. Bantal hanya satu dan itu sudah pipih. Ia tidur dengan bantal itu sementara Arga tidur tanpa bantal sama sekali. Mira tidak memintanya. Arga juga tidak pernah mengeluh. Setelah salat subuh berjamaah di masjid, Arga kembali ke rumah kecil. Ia membawa 2 bungkus nasi dari dapur umum pesantren. Nasi, sayur lodeh, dan tempe goreng. Ia letakkan di atas meja kayu tanpa taplak. Untuk sarapan, katanya. Mira duduk di lantai. Ia mengambil nasi itu dan makan perlahan. Tidak banyak bicara. Namun di sela-sela kesunyian itu, Mira melirik Arga. Lelaki itu makan dengan tenang. Tidak terburu-buru. Tidak pula menikmati. Ia makan seperti orang yang sudah terbiasa hidup dengan apapun yang tersedia. Setelah sarapan, Arga berdiri. Saya ke pesantren dulu, katanya. Ada yang harus saya bersihkan. Mira mengangguk. Ia melihat Arga keluar dengan kain pel dan ember bekas cat. Di halaman masjid, beberapa warga sedang berkumpul. Mereka menatap Arga dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Dulu mereka memandangnya dengan acuh tak acuh. Sekarang ada rasa curiga, jijik, dan sedikit rasa puas karena telah berhasil menjatuhkan seseorang. Mira memperhatikan dari balik jendela. Ia melihat bagaimana Arga tetap berjalan dengan tenang di antara tatapan tajam itu. Ia menunduk sopan kepada setiap orang yang ia lewati. Ia tidak membalas saat seseorang meludah di dekat kakinya. Ia tidak marah saat sekelompok pemuda bersiul mengejek dari balik pagar. Mira bertanya-tanya dalam hati. Lelaki macam apa yang mampu bertahan seperti ini? Sore harinya, Mira kembali membersihkan rumah kecil. Ia tidak tahan melihat debu menumpuk di sudut-sudut. Ia juga tidak tahan merasa menjadi beban tanpa melakukan apapun. Ia mengambil sapu lidi dari belakang rumah dan mulai menyapu lantai semen yang kasar. Ketika ia menyapu di balik lemari kayu, sapu lidinya tersangkut sesuatu. Mira menarik pelan. Sebuah map coklat tua keluar dari balik lemari. Map itu tebal, agak berdebu, dan terikat karet gelang yang sudah getas. Mira duduk di lantai. Ia membuka map itu perlahan. Isinya bukan amplop seperti yang ia temukan kemarin. Isinya adalah dokumen-dokumen yang membuat jari-jarinya bergetar saat membacanya. Ada fotokopi ijazah. Nama di ijazah itu Arga Darmawijaya. Tetapi bukan ijazah pesantren kecil. Ini ijazah dari pondok pesantren besar di Jawa Timur. Pesantren yang terkenal dengan alumninya yang disegani. Ada juga fotokopi transkrip nilai. Nilai-nilai Arga sempurna. Hampir semua mata pelajaran agama dan umum mendapatkan angka tertinggi. Mira terus membuka map itu. Ada surat keterangan pernah mengajar di pesantren besar. Ada sertifikat pelatihan kepemimpinan nasional. Ada foto Arga muda berdiri di samping seorang kiai besar yang namanya dikenal sampai ke luar negeri. Namun satu dokumen yang paling membuat Mira terhenti adalah sebuah surat berkop resmi dari sebuah yayasan pendidikan nasional. Surat itu berisi pengakuan bahwa Arga Darmawijaya,
adalah salah satu dari 10 santri terbaik se-Indonesia pada tahun tertentu. Mira menutup map itu. Dadanya naik turun. Ia menatap map itu lama. Lalu ia menatap pintu rumah kecil yang setengah terbuka. Di luar, Arga sedang memperbaiki keran kamar mandi wudhu yang bocor. Bajunya basah, tangannya penuh oli, dan wajahnya tetap tenang seperti tidak sedang menyembunyikan apapun. Mira keluar. Ia berdiri di depan Arga dengan map di tangan. "Mas Arga?" Suara Mira pelan tetapi tegas. "Ini apa?" Arga menoleh. Melihat map itu, wajahnya berubah. Bukan marah, bukan panik. Ada kelelahan yang mendalam di matanya. Seperti seseorang yang sudah lelah bersembunyi tetapi belum tahu cara untuk berhenti. "Itu masa lalu," kata Arga singkat. Dia kembali memperbaiki keran. Mira tidak bergerak. "Masa lalu yang seperti apa?" "Mas Arga bukan orang biasa. Mas bukan marbot kampung yang tidak sekolah. Mas adalah lulusan pesantren besar. Mas pernah menjadi santri terbaik se-Indonesia. Kenapa Mas tinggal di sini? Kenapa Mas memilih hidup seperti ini?" Arga berhenti memutar baut keran. Ia menunduk beberapa saat. Air masih menetes dari keran yang belum sepenuhnya ia perbaiki. Lalu ia berkata tanpa menatap Mira, "Karena saya ingin dilupakan." Mira menahan napas. "Siapa yang ingin melupakan Mas?" Arga berdiri. Ia mengambil kain lap dari saku sarungnya dan mengeringkan tangan. Matanya menatap jauh ke arah sawah di belakang masjid. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Saya tidak bisa cerita sekarang, Bu Mira. Bukan karena saya tidak percaya, tapi karena cerita itu berat. Dan saya belum tahu apakah saya kuat menceritakannya lagi." Mira ingin bertanya lebih banyak. Ingin mendesak. Tapi melihat wajah Arga yang tiba-tiba terlihat sangat tua untuk lelaki seusianya, ia mengurungkan niat. Ia memeluk map itu di dadanya lalu berbalik masuk rumah kecil. Di dalam, Mira duduk lama di lantai. Ia membuka map itu lagi. Ia membaca satu persatu dokumen yang ada. Ijazah, sertifikat, piagam penghargaan. Semua menunjukkan bahwa Arga Darmawijaya seharusnya menjadi seseorang yang besar. Bukan marbot yang tidur di gudang belakang masjid. Mira mulai mencari tahu dengan caranya sendiri. Sore itu ia berjalan ke rumah Pak Ridwan, guru senior di madrasah tempatnya dulu mengajar. Pak Ridwan sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Ia tahu banyak hal tentang desa dan pesantren. Mira tidak bilang tentang map yang ia temukan. Ia hanya bertanya dengan hati-hati, "Pak Ridwan, apakah Pak Ridwan tahu dari mana asal Mas Arga?" Pak Ridwan menghela napas panjang. Ia memandang Mira dengan mata yang tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. "Saya tahu, Bu Mira. Tapi itu bukan hak saya untuk menceritakan. Yang bisa saya bilang, Mas Arga datang ke desa ini 6 tahun lalu. Ia tidak bawa apa-apa. Ia hanya bilang ingin mengabdi. Kami tidak pernah tahu nama keluarganya. Tidak pernah tahu dari mana ia berasal. Tapi satu hal yang saya yakin, lelaki itu bukan orang jahat." Mira pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam harinya, setelah salat Isya, Mira duduk di serambi belakang. Arga sedang membersihkan selokan kecil di samping masjid. Lampu masjid hanya satu yang menyala. Cahayanya redup, membuat bayangan Arga tampak panjang dan kurus. Mira memanggilnya, "Mas Arga, duduk sebentar." Arga mendekat. Ia duduk di ujung serambi, menjaga jarak. Mira menatapnya. Di bawah cahaya redup itu, wajah Arga terlihat tenang. Namun Mira mulai belajar membaca di balik ketenangan itu. Ada luka yang dalam, ada beban yang berat, dan ada rahasia yang tidak bisa ia sembunyikan selamanya. "Mas Arga," kata Mira pelan, "saya tidak akan paksa Mas cerita. Tapi saya mau Mas tahu, saya tidak akan pergi. Saya mungkin dulu benci dengan pernikahan ini. Tapi saya tidak akan pergi begitu saja. Setidaknya sampai saya tahu siapa sebenarnya orang yang berdiri di samping saya." Arga menatap Mira. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Matanya bertemu dengan mata Mira. "Terima kasih," katanya. Hanya itu, tidak ada janji, tidak ada penjelasan. Tapi Mira merasa itu cukup untuk malam itu. Mereka terdiam. Suara jangkrik dari kebun belakang masjid terdengar sayup-sayup. Angin malam membawa dingin dari sawah. Di kejauhan, seseorang menyalakan televisi dengan suara keras. Mira hampir tertidur di serambi ketika ponselnya bergetar lagi. Pesan lain dari nomor yang sama. "Saya tahu kamu masih di desa. Ini peringatan terakhir." Mira membaca pesan itu. Tangannya dingin. Namun ia tidak menangis seperti sebelumnya.
Ia mematikan layar ponsel dan memejamkan mata. Malam itu, Mira memutuskan satu hal. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan meninggalkan Arga. Dan ia akan mencari tahu siapa di balik semua fitnah ini. Bahkan jika itu berarti ia harus berhadapan langsung dengan Jeffrey. Di rumahnya yang mewah di ujung desa, Jeffrey sedang duduk di teras. Ia memegang ponsel dengan senyum puas. Layar ponselnya menunjukkan foto Mira yang diambil dari kejauhan saat ia sedang berjalan ke rumah Pak Ridwan. Jeffrey menekan tombol kirim pada pesan lain. Bukan ke Mira, ke seseorang di luar kota. Isi pesannya singkat. Dia masih di sana. Dia mulai bertanya-tanya tentang marbot itu. Kita harus segera bergerak sebelum dia tahu terlalu banyak. Pesan itu terkirim. Jeffrey mematikan ponsel. Di rumah kecil di belakang masjid, Arga duduk sendirian. Ia memegang kopiah hitam di tangannya. Di balik lapisan kain hitam itu, tersembunyi selembar foto kecil. Foto seorang pria tua berdiri di depan gunung alat berat di tengah hutan Kalimantan. Arga menatap foto itu lama. Matanya basah. Maafkan saya. Yah, bisiknya. Saya belum bisa pulang. Pagi hari kelima setelah pernikahan paksa, dunia Mira runtuh untuk kedua kalinya. Ia sedang menyiapkan buku pelajaran untuk mengajar ketika ponselnya berdering. Nama Pak Ridwan muncul di layar. Mira mengangkat dengan perasaan tidak enak. Bu Mira, suara Pak Ridwan terdengar berat dan pelan. Saya mohon maaf. Saya sudah berusaha mempertahankan, tapi yayasan sudah memutuskan. Mira terdiam. Tangan yang memegang ponsel mulai gemetar. Saya diberhentikan, Pak, tanya Mira. Bukan pertanyaan. Ia sudah tahu jawabannya. Pak Ridwan tidak menjawab langsung. Helaan napasnya terdengar jelas di seberang sambungan. Keadaan sudah terlalu ramai, Bu Mira. Wali murid protes. Video itu sudah tersebar ke kota. Beberapa orang tua mengancam akan menarik anak-anak mereka kalau ibu masih mengajar. Saya pribadi ingin mempertahankan ibu. Saya tahu ibu tidak bersalah. Tapi saya sendirian. Yayasan takut. Mira tidak menangis. Ia hanya terdiam. Dadanya terasa kosong. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, ia berkata dengan suara yang tidak ia kenali. Saya mengerti, Pak. Terima kasih sudah berusaha. Pak Ridwan mengucapkan permintaan maaf berkali-kali. Mira mendengarkan tanpa benar-benar mendengar. Setelah telepon terputus, ia duduk di lantai rumah kecil itu. Buku-buku yang sudah ia siapkan untuk hari ini masih tergeletak di atas kasur. Ia mengambil buku matematika kelas 3. Ia membukanya pada bab pecahan. Itu pelajaran yang akan ia ajarkan hari ini kalau ia masih punya pekerjaan. Mira tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Yang ia tahu, pintu terbuka dan Arga masuk membawa ember berisi air wudhu yang akan ia ganti. Arga berhenti di pintu. Matanya melihat buku di tangan Mira. Lalu melihat wajah Mira yang pucat. Ada apa? Tanya Arga pelan. Mira meletakkan buku itu. Saya diberhentikan, katanya datar. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya kekosongan. Arga menaruh ember di lantai. Ia berdiri di depan Mira. Tidak banyak bicara. Tidak memberi nasihat. Ia hanya berdiri di sana. Hadir, tidak pergi. Itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Mira menatap Arga. Kenapa Mas tidak marah? Tanyanya. Saya kehilangan segalanya. Pekerjaan, nama baik, kebebasan. Semua karena malam itu. Dan Mas diam saja seperti tidak kehilangan apapun. Arga duduk bersila di lantai, berhadapan dengan Mira. Matanya tenang tetapi dalam. Saya juga kehilangan, Bu Mira. Saya kehilangan tempat yang selama 6 tahun saya jaga. Saya kehilangan kepercayaan warga yang tidak pernah saya hianati. Saya kehilangan hak untuk mengumandangkan azan di masjid yang setiap hari saya bersihkan. Saya juga kehilangan. Lalu kenapa Mas tidak marah? Ulang Mira. Karena marah tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Tapi bertahan akan menyelamatkan apa yang tersisa. Mira tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis sendirian. Arga tidak memeluknya. Tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk di sana, menjaga jarak yang hormat, tapi hadir. Sore itu, Mira keluar untuk membeli kebutuhan dapur. Ia berjalan sendiri karena Arga sedang membersihkan selokan pesantren. Jalan menuju warung Mbok Sriem hanya 500 meter. Tetapi bagi Mira terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidupnya. Setiap langkah ia rasakan tatapan mata. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian berhenti bergerak ketika Mira lewat.
Matanya mengikuti Mira seperti mengawasi pencuri. Dua pemuda yang sedang duduk di warung kopi bersiul pelan ketika Mira melintas. Mira menunduk. Ia tidak punya kekuatan untuk menatap balik. Di warung Embok Sriem, suasana sedikit berbeda. Embok Sriem adalah perempuan tua yang menderita sakit rematik. 6 bulan lalu, ketika genteng rumahnya bocor dan tidak ada yang mau membantu karena ia dianggap tukang gibah, Arga diam-diam datang membawa genteng baru. Ia naik sendiri ke atap dan memperbaiki kebocoran itu tanpa minta imbalan apapun. Embok Sriem tidak pernah lupa. "Nak Mira," kata Embok Sriem sambil membungkus tahu tempe pesanan Mira. "Jaga hatimu. Orang yang benar belum tentang selamat di dunia ini. Tapi Allah tidak tidur." Mira menerima bungkusan itu. "Terima kasih, Embok." Saat ia berbalik hendak pulang, sebuah bayangan menghalangi jalannya. Mira mendongak. Jeffrey berdiri di depannya, mengenakan jaket hitam walaupun udara sedang panas. Senyumnya tipis, matanya dingin. "Mira," kata Jeffrey. "Lama tidak bertemu." Mira mundur selangkah. "Ada apa, Jeffrey?" Jeffrey mendekat. Suaranya rendah, hanya cukup untuk Mira dengar. "Kasihan," katanya. "Padahal dulu kamu bisa hidup baik kalau mau mendengar saya." Mira menatapnya tajam. "Kamu yang menyebarkan video itu." Jeffrey mengangkat bahu. "Semua orang punya ponsel. Jangan asal tuduh." "Nomor yang mengancam saya, itu kamu?" kata Mira tegas. Jeffrey mendekat setengah langkah. Suaranya berubah, tidak lagi main-main. "Aku cuma ingin kamu sadar, Mira. Hidup dengan marbot itu tidak akan membuatmu selamat. Tinggalkan dia. Nanti aku bantu bersihkan namamu. Aku punya uang. Aku punya pengacara. Aku bisa membuat video itu hilang." Mira menatap Jeffrey dengan perasaan jijik yang tidak bisa ia sembunyikan. "Nama saya kotor karena orang seperti kamu." Wajah Jeffrey berubah. "Hati-hati bicara," katanya. "Di desa ini, orang lebih percaya keluargaku daripada guru pendatang sepertimu." Mira tidak menjawab. Ia memegang erat bungkusan tahu tempe lalu berjalan cepat meninggalkan Jeffrey di depan warung. Sepanjang jalan pulang, Mira tidak menangis. Ia menggigit bibirnya keras-keras. Kakinya terasa berat, tetapi ia terus berjalan. Ketika sampai di rumah kecil, Arga sedang memperbaiki pompa air. Lengan bajunya digulung, tangannya penuh lumpur. Arga menatap Mira. "Ada yang terjadi?" katanya. Bukan pertanyaan. Mira meletakkan bungkusan di meja. "Saya bertemu Jeffrey di warung. Ia mengancam lagi." Arga berdiri. Ia mencuci tangan di ember lalu mengeringkan dengan ujung sarung. Wajahnya tidak marah. Namun Mira melihat tangannya mengepal sebentar sebelum ia mengendurkan lagi. "Jangan keluar sendirian lagi," kata Arga. "Kalau mau kemana-mana, bilang saya akan temani." Mira menatap Arga. "Mas pikir saya tidak bisa menjaga diri sendiri?" Arga menggeleng. "Bukan begitu. Tapi saya tidak mau terjadi apa-apa pada ibu." Mira terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia sudah muak dilindungi oleh lelaki yang bahkan tidak ia pilih. Tapi mulutnya terkunci. Karena entah kenapa, perkataan Arga terdengar tulus. Bukan posesif. Bukan sombong. Hanya ketulusan seorang lelaki yang sudah terbiasa dijauhi namun tetap ingin melindungi. Mira duduk di lantai. Ia tiba-tiba merasa sangat lelah. "Mas Arga," kata Mira. "Kalau saya memilih pergi dari desa ini, apakah Mas akan mengizinkan?" Arga tidak menjawab langsung. Ia mengambil kopiah hitam dari paku dinding lalu memakainya. Setelah itu ia berkata, "Saya tidak bisa mengizinkan atau melarang. Ibu bukan budak saya. Tapi kalau ibu pergi, saya akan ikut. Bukan karena cemburu atau posesif. Tapi karena di mata Allah dan di mata hukum, ibu istri saya. Dan seorang suami tidak boleh membiarkan istrinya menghadapi badai sendirian." Mira menatap Arga lama. Lelaki itu berdiri dengan sederhana. Kopiah hitam, koko putih kusam, sarung coklat, dan tatapan mata yang jujur. Mira tidak tahu kapan tepatnya, tetapi di dalam dadanya yang hancur karena fitnah, sesuatu mulai tumbuh. Kecil, pelan, belum bisa ia beri nama. Malam itu, setelah salat Isya, Arga keluar untuk menata sandal jamaah di serambi masjid. Sejak pernikahan paksa, ia tidak lagi diizinkan menjadi marbot penuh. Namun kebiasaannya menjaga masjid tidak pernah berhenti. Ia tetap menyusun sandal meski beberapa kali sandal itu ditendang orang yang lewat. Ia tetap membersihkan halaman meski kadang ada yang sengaja membuang sampah di tempat yang baru ia sapu.
Mira memperhatikan dari balik jendela. Ia melihat Arga menyusun sandal satu persatu. Sandal anak-anak dipisahkan dari sandal orang dewasa. Sandal yang rusak ia letakkan di dekat tiang masjid untuk diperbaiki nanti. Gerakannya tenang seperti tidak sedang dihina satu desa. Namun ketenangan itu pecah ketika 3 pemuda datang dari arah warung kopi. Mira mengenali mereka. Mereka teman-teman Jeffrey. Yang paling depan, seorang lelaki tambun bernama Anton, menendang susunan sandal yang baru dirapikan Arga. Sandal-sandal itu berhamburan ke lantai. "Mas, Arga masih betah di sini," kata Anton sambil tertawa. Arga menatap mereka tanpa emosi. "Ini halaman masjid. Jaga ucapan." Anton tertawa lebih keras. "Sekarang sok suci. Kemarin digerebek di kamar mandi sama guru cantik." Mira membuka pintu. Arga memberi isyarat dengan tangan agar ia tetap di dalam. Mira menghentikan langkahnya, tetapi ia tidak menutup pintu. Ia ingin melihat. Ia ingin tahu. Pemuda kedua, bernama Budi, melempar kantong plastik berisi air comberan ke dinding rumah kecil. Air kotor itu mengucur membasahi dinding papan. "Biar rumah pengantin baru wangi," kata Budi sambil tertawa. Mira tidak bisa diam lagi. Ia keluar dan berdiri di samping Arga. "Cukup," katanya dengan suara tegas. Anton dan teman-temannya berhenti tertawa sebentar. Lalu Anton mengangkat ponsel dan merekam wajah Mira. Marah juga Bu Guru cantik. Arga maju 1 langkah. Bukan maju untuk menyerang, tapi maju untuk berdiri tepat di depan Mira, menghalangi pandangan Anton. "Matikan ponselmu. Kalau tidak," Anton menantang. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap Anton. Tenang. Tidak marah. Tidak takut. Tatapan itu membuat suasana berubah. Entah kenapa, Anton yang tangannya sudah siap memukul perlahan menurunkan ponselnya. Ada sesuatu di mata Arga yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan kegelapan. Bukan kekerasan. Tapi ketenangan yang terlalu dalam untuk seseorang yang seharusnya takut. Jeffrey muncul dari gelap dekat pagar masjid. Pakaiannya rapi. Jaket hitam yang sama. Seolah ia sudah menunggu dari jauh. "Sudah," kata Jeffrey kepada teman-temannya. "Jangan bikin ribut di rumah Allah." Mira muak. Lelaki yang menyebarkan fitnah kini bicara seolah ia pembela masjid. Jeffrey menatap Arga. "Kamu masih punya waktu pergi dari desa ini. Kalau tidak, besok urusanmu lebih berat." Arga tidak mundur. "Saya tidak akan pergi sebelum kebenaran keluar." Jeffrey tersenyum tipis. Kebenaran itu milik orang yang dipercaya warga. Mereka pergi sambil tertawa. Halaman masjid kembali sepi. Namun bau comberan menempel di dinding rumah kecil. Mira mengambil ember dan mulai menyiram dinding itu. Arga ikut membantunya. Untuk beberapa menit, mereka bekerja dalam diam. Lalu Mira berkata pelan, "Saya takut, Mas." Arga berhenti menggosok dinding. "Saya juga." Mira menoleh. Ia tidak menyangka Arga akan mengaku takut. Lelaki yang selalu tenang itu ternyata juga merasa takut. "Tapi kalau kita pergi sekarang," lanjut Arga, "mereka akan menulis akhir cerita kita sesuka mereka." Mira menatap air kotor yang mengalir ke tanah. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya bercampur dengan sesuatu yang lain. Bukan cinta. Belum. Tapi kepercayaan kecil mulai muncul. Setipis cahaya lampu masjid yang redup. Malam semakin larut. Setelah dinding bersih, Arga masuk ke gudang masjid untuk mengambil kain pel. Mira menunggu di luar. Tiba-tiba dari arah pintu samping masjid, seorang lelaki tua muncul. Pakaiannya basah oleh rintik hujan. Ia membawa tongkat kayu, sorban putihnya bersih, dan matanya menatap halaman seolah mengenali tempat itu. "Maaf," kata lelaki tua itu kepada Mira. "Apa benar marbot di masjid ini bernama Arga?" Mira mengangguk pelan. "Benar. Ada perlu apa?" Lelaki tua itu menatap pintu gudang tempat Arga masuk. Suaranya bergetar ketika menjawab. "Saya sudah mencari dia terlalu lama. Nama saya Kiai Mustafa. Saya dari Kalimantan." Mira berdiri kaku. Arga keluar dari gudang membawa kain pel. Begitu melihat lelaki tua itu, langkahnya berhenti. Wajah Arga berubah. Perubahan itu kecil, tetapi Mira melihatnya jelas. Selama ini Arga selalu tenang saat dihina warga, saat dipaksa menikah, saat rumahnya dilempari air comberan. Namun saat melihat lelaki tua itu, matanya seperti menahan sesuatu yang lama ia kubur. Kiai Mustafa maju 1 langkah. "Gus Arga." Panggilan itu membuat Mira menoleh cepat kepada Arga. "Gus, bukan Mas Arga, bukan marbot.
Malam itu, pintu menuju rahasia terbesar mulai terbuka. Udara malam di belakang Masjid Nurul Huda tiba-tiba berubah berat. Suara jangkrik yang sedetik lalu masih terdengar nyaring kini seperti lenyap ditelan sesuatu yang tidak kasat mata. Mira berdiri di antara dua lelaki. Satu lelaki yang selama ini ia kenal sebagai marbot sederhana. Satu lelaki tua asing yang baru saja datang dari tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Kalimantan. Kata itu masih bergema di kepalanya. Mira tidak pernah ke Kalimantan. Ia hanya tahu dari pelajaran sekolah bahwa di sana ada hutan, sungai besar, dan tambang batu bara. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu malam, di desa kecil di Kediri, seorang lelaki tua akan datang dari pulau sejauh itu hanya untuk mencari marbot pesantrennya. Kiai Mustafa, begitu ia memperkenalkan diri. Sorban putih bersih melilit kepalanya dengan rapi. Jubah coklat mudanya terbuat dari bahan yang tampak mahal meski sederhana. Tongkat kayu yang ia pegang bukan tongkat sembarangan. Ada ukiran halus di gagangnya. Dan matanya, mata lelaki tua itu, tidak seperti mata orang biasa. Ada kewibawaan di sana. Ada kesedihan yang dalam. Juga ada harapan yang tidak mau padam. Arga belum bergerak dari tempatnya berdiri. Kain pel yang tadi ia bawa dari gudang kini tergeletak di lantai. Air masih menetes dari kain itu membasahi semen. Namun Arga tidak peduli. Ia hanya menatap Kiai Mustafa dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan terkejut, tapi seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini namun ketika momen itu tiba, ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Gus Arga, ulang Kiai Mustafa. Suaranya sedikit bergetar di bagian akhir. Saya sudah mencari panjenengan selama 2 bulan. 2 bulan, Gus. Keliling pesantren, keliling desa. Sampai akhirnya ada yang bilang panjenengan di sini, di pesantren kecil di Kediri, menjadi marbot. Arga menarik napas panjang, dadanya naik turun. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Kiai, bukan di sini, jangan di sini. Kiai Mustafa menatap sekitar. Halaman belakang masjid yang gelap, rumah kecil dengan dinding papan lapuk, bau comberan yang masih tersisa dari lemparan tadi malam. Ia melihat semuanya. Matanya berkaca-kaca. Mira tidak tahan. Ia maju selangkah. Maaf, Kiai. Saya Mira, istri Arga. Kiai Mustafa menoleh. Matanya mengamati Mira dari kepala hingga kaki. Bukan dengan tatapan yang membuatnya tidak nyaman, tetapi dengan tatapan seorang kiai yang sedang membaca seseorang. Setelah beberapa detik, Kiai Mustafa mengangguk pelan. Istri, ulangnya. Lalu ia menatap Arga. Panjenengan sudah menikah, Gus. Arga mengangguk. Baru beberapa hari. Kiai Mustafa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, Allah selalu punya cara yang tidak kita duga. Mira tidak mengerti maksudnya. Tapi ia tidak bertanya. Ia justru tiba-tiba sadar bahwa ia belum menawarkan tempat duduk kepada tamu yang jelas jauh-jauh datang. Maaf, Kiai, silakan duduk di serambi. Saya ambilkan air minum. Mira bergegas masuk ke rumah kecil. Tangannya gemetar saat mengambil gelas dan teko. Ia tidak tahu kenapa ia gemetar. Mungkin karena udara dingin. Mungkin karena rasa penasaran yang sudah memuncak. Atau mungkin karena ia mulai merasa bahwa sebentar lagi, seluruh hidupnya akan berubah. Di serambi belakang, Kiai Mustafa duduk di lantai beralaskan sajadah tua. Arga duduk di hadapannya. Jarak di antara mereka hanya 1 meter, tetapi terasa seperti ada jurang pemisah yang sangat lebar. Jurang bernama rahasia. Mira keluar membawa gelas dan teko. Ia menuangkan air putih ke dalam gelas dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Kiai Mustafa menerimanya dengan hormat. Terima kasih, Mbak Mira. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mira duduk tidak jauh dari Arga. Ia tidak ikut campur. Ia hanya ingin mendengar. Kiai Mustafa meminum air itu seteguk. Lalu ia meletakkan gelas di lantai. Ia menatap Arga dengan mata yang tidak berkedip. Gus, kata Kiai Mustafa, saya tidak akan bertele-tele. Bapak panjenengan, Haji Dharma Wijaya, wafat 3 bulan lalu. Arga tidak bergerak. Wajahnya seperti membatu. Mira menahan napas. Ia melihat tangan Arga yang diletakkan di pangkuan mulai mengepal. Bukan mengepal karena marah, tetapi seperti menahan sesuatu yang sangat berat. Kiai Mustafa melanjutkan. Beliau wafat karena serangan jantung. Di rumah, di ruang kerjanya, saya yang menemukan. Suara Kiai Mustafa pecah di bagian akhir. Lelaki tua itu menunduk sebentar.
Jari-jarinya yang keriput menggenggam erat tongkat ukiran itu. Arga belum bicara. Mulutnya tertutup rapat. Matanya menerawang ke tempat yang tidak terlihat. Kami sudah mencari panjenengan kemana-mana. Gus, kata Kiai Mustafa lagi. Ke semua pesantren yang pernah panjenengan kunjungi. Ke semua teman santri yang panjenengan kenal. Ke semua desa yang namanya pernah panjenengan sebut. Tidak ada yang tahu. Sampai 2 minggu lalu, seseorang dari Kediri telepon saya. Ia bilang ada marbot di pesantren kecil yang namanya Arga. Saya tidak percaya. Saya pikir hanya kebetulan nama. Tapi saya tetap datang. Dan ternyata, Kiai Mustafa menghela napas. Dan ternyata Allah membawa saya ke sini. Mira tidak tahan lagi. Ia memotong dengan suara pelan tapi tegas. Maaf, Kiai. Saya tidak mau kasar. Tapi siapa sebenarnya Haji Dharma Wijaya? Dan siapa sebenarnya Arga? Kiai Mustafa menatap Mira. Matanya lembut, tetapi penuh makna. Panjenengan benar-benar tidak tahu, Mbak. Mira menggeleng. Saya tahu suami saya lulusan pesantren besar. Saya tahu ia bukan orang biasa. Tapi saya tidak tahu lebih dari itu. Ia tidak pernah cerita. Kiai Mustafa menatap Arga. Arga menunduk. Gus, kata Kiai Mustafa. Panjenengan belum cerita kepada istri panjenengan. Arga menggeleng pelan. Belum. Kiai Mustafa menghela napas panjang. Ia menatap langit malam yang gelap sesaat sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, izinkan saya yang cerita. Mbak Mira berhak tahu siapa yang menjadi suaminya. Mira mengangguk. Jantungnya berdegup sangat kencang. Kiai Mustafa mulai bicara. Suaranya pelan tetapi jelas. Setiap kata keluar seperti ditimbang dengan sangat hati-hati. Haji Dharma Wijaya, kata Kiai Mustafa, adalah pemilik PT Kaltim Bangun Persada. Perusahaan tambang batubara terbesar ketiga di Kalimantan Timur. Beliau memulai dari nol. Dari kuli tambang. Kemudian menjadi kontraktor kecil. Kemudian memiliki 1 lokasi tambang. Kemudian 2. Kemudian menjadi perusahaan besar yang mempekerjakan 15.000 orang. Mira tidak bernapas. Matanya terpaku pada Kiai Mustafa. Haji Dharma Wijaya hanya memiliki 1 anak, lanjut Kiai Mustafa. 1 anak laki-laki. Namanya Arga Dharma Wijaya. Mira menoleh ke Arga. Arga masih menunduk. Kopiah hitam di kepalanya tampak begitu kontras dengan nama besar yang baru saja disebut. Setelah ibu Arga wafat, kata Kiai Mustafa, Haji Dharma Wijaya sangat khawatir. Beliau kaya, sangat kaya. Dan kekayaan sering menarik bahaya. Ada banyak orang yang ingin mencelakakan Arga. Ada yang ingin menculik. Ada yang ingin membunuh untuk merebut warisan. Karena itu, Haji Dharma Wijaya memutuskan untuk menyembunyikan putranya. Ia mengirim Arga ke pesantren. Bukan pesantren mewah. Bukan pesantren bergengsi. Tapi pesantren biasa di Kediri. Dengan identitas palsu. Tanpa nama keluarga besar. Tanpa harta. Tanpa pengawal. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Arga tinggal di pesantren itu selama 6 tahun, kata Kiai Mustafa. Ia belajar. Ia mengabdi. Ia menjadi santri biasa. Bahkan ketika ia lulus, ia memilih untuk tetap hidup sederhana. Ia tidak mau pulang. Ia bilang ia belum siap. Ia bilang ia ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa nama besar ayahnya. Lalu ia pindah ke pesantren yang lebih kecil. Menjadi marbot. Dan disinilah ia sekarang. Kiai Mustafa berhenti. Ia menatap Arga dengan mata basah. Gus, kata Kiai Mustafa. Ayah panjenengan meninggalkan amanah. Perusahaan ini punya 15.000 karyawan. Mereka semua butuh pemimpin. Dan pemimpin itu adalah panjenengan. Satu-satunya pewaris. Kiai Mustafa mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jubahnya. Sebuah map hitam tebal. Di dalamnya, kata Kiai Mustafa, ada akta perusahaan, surat waris, dan surat wasiat almarhum. Semua sudah sah secara hukum. Panjenengan adalah pemilik tunggal PT Kaltim Bangun Persada. Mira memegang dadanya. Dadanya terasa sesak. Ia menatap Arga. Arga masih menunduk. Kopiah hitamnya sedikit miring. Mira tiba-tiba ingat amplop-amplop berisi uang bantuan di bawah tumpukan sajadah. Ia ingat catatan kecil yang ditulis tangan Arga. Jangan bilang dari saya. Pakai saja untuk beli obat. Uang ini sedikit tapi semoga cukup. Uang itu sedikit. Tapi bagi Arga, uang itu bukan sedikit. Karena selama 6 tahun, ia tidak punya akses ke harta ayahnya. Ia memilih hidup miskin. Ia memilih menjadi marbot.
Ia memilih tidur di gudang dan makan nasi jagung. Dan dari kemiskinan yang ia pilih itu, ia masih menyisihkan uang untuk orang lain. Mira tidak tahan lagi. Air matanya jatuh. Arga tidak menangis. Tetapi ketika ia akhirnya mengangkat wajah, Mira melihat matanya merah. "Kiai," kata Arga dengan suara parau. "Saya tahu ayah saya sudah tiada. Saya tahu saya harus pulang. Tapi tidak sekarang." Kiai Mustafa terkejut. "Tidak sekarang, Gus. Perusahaan butuh panjenengan." Arga menggeleng. "Istri saya sedang difitnah. Saya sedang diusir dari tempat saya mengabdi. Saya tidak bisa pulang membawa nama besar sementara di belakang saya ada orang yang menunggu keadilan. Kalau saya pulang sekarang, orang akan bilang saya kabur. Orang akan bilang fitnah itu benar. Saya tidak bisa melakukan itu kepada Mira." Mira menangis semakin keras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arga melanjutkan, "Saya akan pulang. Tapi setelah nama istri saya bersih. Setelah orang yang merusak hidup kami bertanggung jawab." Kiai Mustafa menatap Arga lama. Kemudian ia menunduk. "Panjenengan sangat mirip dengan ayah panjenengan, Gus. Beliau juga tidak pernah mau meninggalkan orang yang sedang kesusahan." Kiai Mustafa menghela napas. "Baik, saya akan menunggu. Tapi jangan terlalu lama. Perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin." Arga mengangguk. "Saya janji." Kiai Mustafa berdiri. Ia mencium tangan Arga. Lalu ia menatap Mira. "Mbak Mira," kata Kiai Mustafa, "panjenengan menikah dengan lelaki yang luar biasa. Mungkin panjenengan belum merasakannya sekarang. Tapi suatu hari nanti, panjenengan akan bangga menjadi istrinya." Mira hanya bisa mengangguk sambil menangis. Kiai Mustafa berbalik hendak pergi. Namun sebelum ia melangkah, ia berkata tanpa menoleh. "Satu pesan dari almarhum, Gus. Kopiah hitam itu, ayah panjenengan yang membelikan. Beliau bilang, jangan lepaskan kopiah itu sebelum kau tahu siapa yang setia padamu saat kau tidak punya apa-apa." Arga memegang pinggir kopiahnya. Tangannya gemetar. Kiai Mustafa pergi meninggalkan halaman masjid. Langkahnya pelan, ditopang tongkat. Mira dan Arga berdiri di depan rumah kecil, melihat bayangan Kiai Mustafa lenyap di tikungan. Mira berbisik, "Mas Arga, Mas anak konglomerat. Mas pemilik perusahaan tambang terbesar ketiga di Kalimantan. Kenapa Mas tidak pernah bilang?" Arga menatap Mira. Matanya jujur. "Karena saya ingin dicintai sebagai Arga, bukan sebagai anak Haji Darmawijaya." Mira tidak menjawab. Ia hanya memegang lengan Arga. Untuk pertama kalinya, ia memegang suaminya bukan karena terpaksa. Malam itu, Mira tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipis sambil memandang langit-langit rumah kecil yang terbuat dari papan. Di sampingnya, Arga tidur di lantai dengan sajadah sebagai alas. Mira bertanya dalam hati, siapa sebenarnya lelaki yang tidur di lantai itu? Seorang marbot miskin yang dihina satu desa? Atau pewaris kerajaan bisnis yang nilainya tidak terbayangkan oleh penduduk desa Pesanggaran? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal ia yakini. Hidupnya tidak akan pernah sama setelah malam ini. Di rumahnya yang mewah di ujung desa, Jeffrey sedang menerima telepon. "Apa maksudnya ada tamu dari Kalimantan malam-malam ke pesantren itu?" bentaknya. Suara di seberang telepon tidak jelas. Tapi cukup untuk membuat Jeffrey mengakhiri telepon dengan wajah pucat. Ia segera menghubungi seseorang. "Kita harus cepat. Sebelum marbot itu pulang ke Kalimantan. Kalau dia sampai ke sana, kita tidak bisa menyentuhnya lagi." Pesan singkat itu terkirim. Di kejauhan, Masjid Nurul Huda masih berdiri dengan lampu temaram. Dan di rumah kecil di belakangnya, seorang marbot sedang berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan untuk menghadapi badai yang semakin dekat. 3 hari setelah kedatangan Kiai Mustafa, desa Pesanggaran berubah menjadi tempat yang lebih panas dari biasanya. Bukan karena cuaca, namun karena bisik-bisik yang mulai berembus dari mulut ke mulut. Seorang lelaki tua dari Kalimantan datang menemui marbot masjid. Lelaki tua itu berpakaian rapi, membawa tongkat ukiran, dan memanggil Arga dengan sebutan Gus. Warga desa tidak tahu apa arti sebutan itu. Namun mereka cukup pintar untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Arga yang selama ini mereka kenal sebagai marbot tak punya masa depan, ternyata menyimpan rahasia yang tidak pernah terbayangkan. Jeffrey merasakan perubahan itu. Ia tidak suka. Selama ini ia terbiasa menjadi pusat perhatian di desa. Anak Pak Lurah, orang kaya, pemuda yang disegani dan ditakuti. Namun sejak lelaki tua itu datang,
Warga mulai menatap Arga dengan rasa ingin tahu. Bahkan beberapa ibu mulai memanggil Arga dengan nada lebih hormat ketika berpapasan di jalan. Jeffrey tidak bisa menerima itu. Ia sudah menghabiskan banyak uang untuk menjebak Arga. Ia membayar Kusno, penjaga malam, untuk memanggil warga saat Mira terkunci di kamar mandi. Ia membayar beberapa pemuda untuk merekam dan menyebarkan video. Ia bahkan mengancam Mira melalui pesan singkat. Namun Arga masih di sini. Mira masih di sampingnya. Dan sekarang, seorang tamu misterius dari Kalimantan datang menemuinya. Jeffrey membutuhkan senjata baru. Senjata yang lebih kuat. Senjata yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan senjata itu datang pada suatu pagi ketika Pak Lurah Basuki memanggilnya ke kantor desa. Ada apa? Yah, tanya Jeffrey. Pak Lurah duduk di balik meja kayu besar. Wajahnya tegang. Di depannya ada buku laporan keuangan masjid. Pengurus masjid melapor kemarin, kata Pak Lurah. Uang kas masjid berkurang 2 juta rupiah. Tidak ada catatan pemakaian. Jeffrey mengangkat alis. Lalu, Pak Lurah menatap putranya. Matanya tajam. Kamu tahu sesuatu tentang ini? Jeffrey tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Saya tahu, yah. Saya tahu di mana uang itu bisa ditemukan. Pak Lurah terdiam sejenak. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu anaknya punya ambisi. Ia juga tahu anaknya tidak suka pada marbot masjid itu. Namun ia adalah seorang ayah. Dan seorang ayah cenderung memilih anaknya daripada kebenaran, terutama jika kebenaran itu bisa merusak nama baik keluarga. Lakukan dengan hati-hati, kata Pak Lurah akhirnya. Jangan sampai ada yang bisa membuktikan bahwa ini rekayasa. Jeffrey mengangguk. Ia keluar dari kantor desa dengan senyum puas. 2 jam kemudian, suasana di Masjid Nurul Huda berubah gaduh. Pak Marwan, ketua takmir masjid yang baru, berdiri di serambi dengan wajah merah padam. Di tangannya ada buku catatan kas masjid. Di hadapannya, beberapa pengurus dan warga berkumpul. Uangnya kurang, teriak Pak Marwan. 2 juta rupiah. Tidak ada catatan pemakaian. Siapa yang terakhir memegang kunci? Seorang pengurus bernama Pak Subekhan menjawab dengan suara pelan. Selama ini kunci cadangan ada di kamar marbot, Pak. Semua mata beralih ke Arga yang sedang membersihkan selokan di samping masjid. Arga berhenti bergerak. Ia berdiri perlahan, mengeringkan tangan di ujung sarung, lalu mendekati kerumunan. Saya tidak pernah membuka kotak kas sejak saya tidak diizinkan membantu, kata Arga dengan tenang. Pak Subekhan berkata, tapi kuncinya memang ada di kamarmu, Mas Arga. Kami perlu memeriksa. Mira yang sedang mencuci pakaian di belakang rumah kecil mendengar keributan itu. Ia segera berjalan mendekat. Dadanya berdegup kencang. Ia sudah terlalu sering melihat pola ini. Fitnah tidak pernah datang sendirian. Silakan periksa, kata Mira dengan suara tegas. Tapi jangan menuduh sebelum ada bukti. Jeffrey muncul dari arah gerbang masjid seolah baru datang. Padahal sejak tadi ia menunggu tidak jauh dari sana, bersandar di pohon sawo sambil menghisap rokok. Kalau tidak salah, kenapa takut diperiksa? Katanya sambil tersenyum tipis. Arga menatap Jeffrey. Ia mulai mengerti. Ini bukan kejadian kebetulan. Ini adalah jebakan. Pak Marwan dan 2 pengurus masuk rumah kecil belakang masjid. Mira mengikuti dari belakang. Arga berdiri di pintu, membiarkan mereka mencari. Lemari dibuka. Rak kitab diperiksa. Kasur tipis diangkat. Tidak ada apa-apa. Kusno, penjaga malam yang selalu gelisah, tiba-tiba muncul dari balik kerumunan. Ia mendekati pintu rumah kecil dengan langkah ragu. Coba di bawah tumpukan sajadah itu, kata Kusno. Mira langsung menoleh kepadanya. Kenapa kamu tahu harus mencari di situ? Kusno kaget. Suaranya tersendat. Ya cuma menebak, Bu. Pak Subekhan mengangkat beberapa sajadah tua yang dilipat di sudut ruangan. Di bawahnya, terselip sebuah amplop coklat. Amplop itu terlihat baru, berbeda dengan amplop-amplop lama yang Mira temukan kemarin. Pak Marwan membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang pecahan 50 ribuan. Ia menghitung cepat. Jumlahnya 2 juta rupiah. Ruangan mendadak hening. Mira merasa darahnya berhenti mengalir. Itu bukan milik kami, katanya. Suaranya bergetar tapi ia berusaha tegas. Jeffrey tersenyum dari pintu. Semua pencuri juga bilang begitu. Arga mengambil amplop itu. Ia melihat lipatannya. Lalu ia menatap Kusno. Kamu yang menaruh? Kata Arga pelan. Kusno mundur selangkah. Jangan fitnah saya, Mas Arga.
Mira tiba-tiba teringat sesuatu. Malam penggerebekan, motor merah Kusno terparkir di gang. Ia ingat betul karena ada cat putih terkelupas di bagian belakang. Mira menatap Kusno tajam. "Kamu ada di gang malam itu sebelum warga datang?" kata Mira. "Motor merahmu. Bekas cat putih terkelupas." "Aku ingat." Kusno pucat pasi. Keringat mengucur di dahinya meski udara sedang tidak panas. Jeffrey cepat memotong. "Jangan mengalihkan masalah. Ini soal uang masjid yang ditemukan di kamar kalian." Pak Marwan tampak bimbang. Ia mengenal Arga selama bertahun-tahun. Dalam hatinya, ia sulit percaya Arga mencuri. Arga tidak pernah meminta apapun. Arga bahkan seringkali membelanjakan uangnya sendiri untuk keperluan masjid. Namun uang itu ditemukan di rumah Arga. Warga sudah berkumpul di luar. Tekanan semakin besar. "Untuk sementara," kata Pak Marwan akhirnya dengan suara berat, "Mas Arga dan Bu Mira tidak boleh tinggal di rumah belakang masjid dulu." Mira menatap Pak Marwan tidak percaya. "Pak Marwan, kami tinggal di mana?" Pak Marwan menunduk. "Saya hanya menjaga keadaan agar tidak makin panas, Bu Mira." "Menjaga keadaan atau menyerah pada fitnah?" tanya Mira. Tidak ada yang menjawab. Arga meletakkan amplop itu di meja kayu. Ia tidak berteriak, tidak membantah panjang lebar. Ia hanya masuk rumah kecil, mengambil tas kain kecil, lalu memasukkan beberapa helai pakaian. Ia juga memasukkan map coklat berisi ijazah dan sertifikatnya yang selama ini tersembunyi di balik lemari. Lalu ia memasukkan kopiah hitam cadangan dan surat wasiat ayahnya yang semalam dibacakannya berkali-kali dalam diam. Mira menatap Arga dengan mata basah. "Kita benar-benar diusir." Arga mengangguk pelan. "Untuk sementara." "Mas, masih bisa setenang ini?" Arga berhenti memasukkan barang. Ia menatap Mira dengan mata yang lelah tetapi tenang. "Kalau saya marah sekarang, mereka akan bilang saya bersalah. Kalau saya diam, mereka bilang saya takut. Jadi saya pilih diam yang tidak membuat ibu makin terluka." Kalimat itu membuat Mira menggigit bibir agar tidak menangis. Mereka keluar dari rumah kecil itu dengan membawa tas seadanya. Di halaman masjid, warga berdiri melihat. Sebagian wajahnya puas, sebagian ragu. Sebagian lagi menunduk malu tetapi tidak ada yang berani membela. Bimo, anak kecil yang dulu membawakan rantang sarapan, berlari dari arah madrasah. Ia membawa buku tulis dan berhenti ketika melihat Arga dan Mira berjalan keluar dari halaman masjid. "Mas Arga mau pergi?" tanya Bimo dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arga berjongkok di depan anak itu. "Jaga salatmu, Mo. Jaga ibu kamu." "Mas Arga tidak salah kan?" tanya Bimo. Arga tersenyum tipis. "Doakan saja kebenaran cepat datang." Bimo menangis. Mira memalingkan wajah. Ia tidak sanggup melihat anak kecil itu lebih jujur daripada orang dewasa di sekitarnya. Mereka berjalan melewati gerbang masjid. Mira membawa tas kecil berisi pakaian dan foto ibunya. Arga membawa tas kain di pundaknya. Kopiah hitam di kepalanya basah oleh gerimis yang mulai turun dari langit kelabu. Tidak ada motor, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan. Di ujung jalan, seorang perempuan tua berdiri di depan pintu rumahnya yang sederhana. Rambutnya putih semua, tubuhnya bungkuk karena rematik. Namanya Embok Sriem. Ia berjalan tertatih-tatih ke pagar kayu rumahnya. "Mas Arga," panggilnya. Arga berhenti. "Kalau kalian tidak punya tempat, pakai gudang belakang rumahku," kata Embok Sriem. "Tidak layak, tapi kering." Beberapa warga menoleh sinis. Seorang ibu berbisik, Embok Sriem ikut-ikutan. "Nanti juga kena imbasnya." Embok Sriem tidak peduli. "Dulu waktu genteng rumahku bocor," kata Embok Sriem sambil menatap Arga dengan mata berair, "kamu naik sendiri membetulkannya saat hujan. Padahal kamu sakit. Sekarang giliranku." Mira menatap Embok Sriem. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya hari itu, ada satu orang yang tidak takut berdiri di sisi mereka. Arga menunduk hormat. "Terima kasih, Embok." Gudang belakang rumah Embok Sriem kecil dan berbau gabah. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah rapuh di beberapa tempat. Lantainya tanah liat yang sedikit lembab. Di sudut ruangan ada satu tikar anyaman pandan yang sudah tipis. Satu lampu minyak. Beberapa karung kosong bekas beras. Mira duduk di tikar, memeluk tasnya. Arga berdiri di dekat pintu, melihat ke arah masjid yang kini tampak jauh meski hanya beberapa puluh meter. Malam turun pelan. Suara azan Isya terdengar dari pengeras suara masjid, tetapi bukan suara Arga. Suara itu keras, tergesa-gesa,
Tanpa getaran khas yang biasa dimiliki suara Arga setiap kali melantunkan panggilan salat, Mira bisa merasakan dada Arga menahan sakit. 6 tahun ia menjaga masjid itu. 6 tahun ia tidur di kamar kecil belakang masjid. 6 tahun ia membersihkan lantai, menata sandal, memperbaiki keran, mengumandangkan azan. Lalu dalam satu malam, semua diambil oleh fitnah. "Mas," kata Mira pelan. Arga menoleh. "Saya percaya Mas tidak mencuri." Arga diam. Kalimat itu sederhana. Tetapi bagi Arga, kalimat itu lebih berharga dari semua pembelaan warga yang tidak pernah ia dengar. Mira melanjutkan. "Dan saya mulai percaya malam penggerebekan itu juga bukan kebetulan. Mereka memang ingin menjebak kita." Arga duduk di dekat pintu. Matanya menatap gelap di luar gudang. "Kusno kuncinya," kata Arga. "Kenapa?" "Karena dia melihat terlalu banyak. Dan karena dia terlalu takut saat ibu sebut namanya di depan warga tadi." Mira mengangguk. "Kita harus membuat dia bicara." Arga menggeleng pelan. "Tidak mudah. Jeffrey pasti memegang sesuatu. Mungkin uang. Mungkin ancaman. Mungkin keluarga Kusno." Mira terdiam. Ia mulai belajar bahwa kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang jahat. Kadang kejahatan dilakukan oleh orang takut yang ditekan oleh orang yang lebih kuat. Dari kejauhan, terdengar suara langkah tergesa-gesa mendekati gudang. Mira dan Arga menoleh. Embok Sriam muncul dari balik kegelapan membawa ponsel tua. "Mas Arga," kata Embok Sriam, "ada telepon." "Dari Kalimantan," katanya. Arga menerima ponsel itu. Suaranya berubah saat mendengar kabar dari seberang. Mira melihat wajah Arga menegang. Tangannya menggenggam ponsel lebih kuat. "Apa?" tanya Arga pelan. Suara di telepon terdengar samar, tetapi Mira menangkap beberapa kata. "Haji Dharma Wijaya, wasiat, Irfan, musyawarah keluarga, sepupu." Arga menutup mata sebentar. Dadanya naik turun. Ketika ia membuka matanya lagi, wajahnya tidak lagi hanya wajah marbot yang diusir dari masjid. Ada sesuatu yang baru di sana. Bukan amarah, bukan kebencian, tetapi keputusan yang bulat. Ia menyerahkan ponsel kepada Embok Sriem. Lalu ia menatap Mira. "Kita harus pergi ke Kalimantan besok pagi," kata Arga. Mira menahan napas. "Untuk apa?" Arga mengambil kopiah hitam cadangan dari tas kain. Ia membersihkan pinggirnya dari debu dengan lembut. "Untuk menemui orang-orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Dan mungkin, untuk mencari cara membersihkan nama kita." Di luar gudang, di balik pohon pisang yang tumbuh di tepi kebun, Jeffrey berdiri. Ia tidak terlihat dari dalam gudang, tetapi ia mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Arga. Kalimantan. Wajah Jeffrey berubah gelap. Ia teringat berita yang didengarnya dari seseorang. Sebuah perusahaan tambang batubara besar di Kalimantan baru saja kehilangan pemiliknya. Dan pewarisnya belum ditemukan. Jeffrey menggigit bibirnya. Jika Arga sampai ke Kalimantan, jika nama Arga Dharma Wijaya terungkap di sana, maka semua yang ia bangun di desa ini akan runtuh dalam sekejap. Jeffrey berbalik dan berjalan cepat meninggalkan pohon pisang itu. Ia harus bergerak, lebih cepat dari siapapun. Karena di dalam gudang kecil yang bau gabah itu, seorang marbot bersongkok hitam sedang bersiap untuk pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Dan ketika ia pulang, seluruh desa akan kaget. Pagi di Samarinda cerah. Mira terbangun di kamar mewah rumah Haji Dharma Wijaya. Ia masih merasa asing dengan kemewahan di sekitarnya. Arga sudah berdiri di ruang tamu dengan kemeja putih rapi dan kopiah hitam yang sama. Pak D. Hartono datang dengan wajah tegang. "Gus, para pengurus sudah siap. Irfan juga sudah di ruang rapat." Arga mengajak Mira ikut. Mira gugup tetapi ia tidak menolak. Ruang rapat besar berisi 12 orang. Di ujung meja, Irfan, sepupu Arga, berdiri dengan senyum manis tetapi mata dingin. Irfan langsung menyerang. Ia mengaku memiliki surat wasiat yang menyatakan bahwa jika Arga tidak kembali dalam 1 tahun, hak waris beralih kepadanya. Arga sudah pergi 6 tahun dan baru kembali 3 bulan setelah ayahnya wafat. Irfan menganggap Arga terlambat. Arga tidak panik. Ia mengeluarkan map hitam dari tas kainnya. Surat asli dari ayahnya, disaksikan notaris dan 2 saksi, tidak mencantumkan batas waktu apapun. Arga adalah satu-satunya pewaris sah. Irfan tersenyum. Ia mengubah taktik. Ia menyerang nama baik Arga dengan membawa video fitnah Mira. Irfan berkata di depan semua orang, "Pantaskah pemimpin perusahaan tambang memiliki istri yang terseret skandal zina?"
Mira membeku. Namun Arga berdiri. Suaranya naik sedikit. Belum pernah Mira dengar Arga setegas itu. Istri saya difitnah, kata Arga. Dan fitnah itu dibuat oleh orang yang sama yang ingin menghancurkan saya. Mungkin oleh orang yang duduk di ruangan ini. Arga memanggil saksi. Pintu terbuka. Kusno masuk dengan tubuh gemetar. Kusno mengaku di depan semua orang. Ia yang memanggil warga malam penggerebekan. Ia yang mematikan lampu masjid. Ia yang menanam uang kas di kamar Arga. Semua atas perintah Jeffrey. Dan Jeffrey diperintah oleh Irfan. Bukti transfer 500 juta rupiah dari rekening Irfan ke rekening Jeffrey sudah ada di tangan Pak De Hartono. Irfan pucat. Ia membanting meja dan keluar ruangan diikuti pengacaranya. Pak De Hartono membuka map lain. Laporan audit menunjukkan Irfan sudah menjual 2 bidang tanah perusahaan atas nama pribadi. Ruangan gempar. Semua pengurus menatap Arga dengan hormat baru. Arga berdiri di tengah ruangan. Suaranya tenang. Saya tidak akan membalas dendam. Biar hukum yang bicara. Mulai hari ini, saya resmi mengambil alih amanah ayah saya. Tidak ada yang berani membantah. Mira menangis di kursinya. Arga menghampiri dan menggenggam tangannya. Kebenaran tidak pernah kalah, bisik Arga. Hanya kadang ia datang terlambat. Mobil hitam melaju pelan memasuki desa Pesanggaran. Udara sore di Kediri terasa berbeda sejak pagi. Kabar sudah terbang lebih cepat daripada burung. Seorang warga melihat mobil mewah masuk desa. 2, kemudian 3, kemudian sekelompok orang berkumpul di pinggir jalan. Mereka berbisik-bisik. Ada yang mengira pejabat besar datang. Ada yang mengira keluarga presiden berkunjung. Tidak ada yang menduga bahwa di dalam mobil itu duduk Arga, marbot masjid yang mereka usir seminggu lalu. Mira duduk di kursi penumpang. Jendela mobil sedikit terbuka. Angin sore membawa bau tanah basah dan dedaunan. Ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Ibu-ibu yang biasa berjualan di pasar. Bapak-bapak yang biasa duduk di warung kopi. Anak-anak yang biasa ia ajar di madrasah. Semua berdiri di tepi jalan, menatap mobil itu dengan mata melongo. Mira menunduk. Tidak karena malu, tapi karena ia tidak tahu harus berekspresi apa. Hatinya campur aduk. Ada rasa lega karena kebenaran akhirnya akan keluar. Ada rasa takut karena ia tidak tahu bagaimana warga akan menerima mereka. Ada rasa sedih karena mengingat bagaimana mereka diusir dari rumah kecil di belakang masjid. Arga duduk di sampingnya. Wajahnya tenang. Kopiah hitam masih setia di kepalanya. Kemeja putihnya bersih. Tidak ada tanda bahwa ia adalah pemilik perusahaan tambang raksasa. Namun auranya berbeda. Ada ketenangan yang lebih dalam dari biasanya. Seperti lautan yang dalam di permukaannya tampak tenang namun menyimpan kekuatan luar biasa. Pak De Hartono duduk di kursi depan. Di belakang mereka, 2 mobil lain mengikuti. Isinya adalah pengacara, notaris, dan tim keamanan perusahaan. Arga sebenarnya tidak ingin membawa banyak orang. Ia ingin datang sederhana. Tapi Pak De Hartono bersikeras. Keamanan, Gus, kata Pak De Hartono. Irfan masih berkeliaran. Kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Mobil berhenti di halaman Masjid Nurul Huda. Lampu teras masjid sudah menyala meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Warga semakin banyak berkumpul. Berita tentang kedatangan Arga menyebar dari rumah ke rumah, dari ponsel ke ponsel, dari mulut ke mulut. Pak Marwan, ketua takmir masjid, berdiri di serambi. Wajahnya pucat ketika melihat mobil mewah itu. Ia tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi ia tidak tahu sebesar apa. Arga turun dari mobil. Mira mengikuti dari samping. Pak De Hartono dan 2 pengacara turun di belakang mereka. Sunyi. Seluruh warga yang berkumpul tiba-tiba diam. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya suara burung gereja yang bertengger di atap masjid, dan suara angin yang menerbangkan dedaunan kering. Arga berjalan perlahan menuju serambi masjid. Setiap langkahnya di atas tanah becek bekas hujan kemarin terasa berat di hati warga yang melihat. Mereka ingat saat terakhir Arga berjalan di tempat ini. Saat itu ia diusir. Tas kain di pundak. Wajah lesu. Istri menangis di sampingnya. Dan tidak ada satupun warga yang berani membela. Kini ia kembali. Bukan dengan tas kain. Bukan dengan langkah lesu. Tapi dengan mobil mewah, pengacara, dan ketenangan seorang pemenang. Jeffrey berdiri di antara kerumunan. Wajahnya pucat. Telapak tangannya basah oleh keringat. Ia sudah mendengar kabar dari Irfan. Rencana gagal. Bukti transfer sudah ditemukan.
Kusno sudah mengaku. Jeffrey tahu waktunya tinggal sedikit. Sebentar lagi, seluruh desa akan tahu bahwa ialah dalang di balik fitnah yang menghancurkan hidup Arga dan Mira. Pak Lurah Basuki berdiri tidak jauh dari putranya. Wajahnya tegang. Ia juga sudah mendengar kabar. Tapi ia belum tahu sejauh mana keterlibatan Jeffrey. Sebagai ayah, ia ingin melindungi anaknya. Tapi sebagai kepala desa, ia tahu bahwa melindungi anak yang bersalah berarti menggadaikan keadilan. Arga berdiri di depan serambi masjid. Ia tidak naik ke atas panggung. Ia tidak membutuhkan panggung. Cukup di sini, di halaman masjid yang dulu menjadi tempat ia dihina. Di tempat yang sama, ia akan membersihkan namanya. Pak Marwan, kata Arga dengan suara tenang namun terdengar sampai ke barisan paling belakang. Saya minta waktu sebentar untuk bicara dengan warga. Pak Marwan mengangguk. Ia mundur ke samping, memberi ruang. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa bersalah. Ia ikut mengusir Arga tanpa bukti yang kuat. Ia mendengar fitnah dan langsung percaya. Sekarang ia berdiri di sini, bersiap mendengar kebenaran yang mungkin akan membuatnya malu seumur hidup. Arga memandang sekeliling. Matanya menatap satu persatu wajah warga. Ada yang menunduk malu. Ada yang menatap balik dengan rasa ingin tahu. Ada yang sudah menangis sebelum ia bicara. Assalamualaikum, kata Arga. Waalaikumsalam, jawab warga dengan suara yang tidak kompak. Ada yang ragu-ragu, ada yang sungkan. Arga menarik napas. Ia melepas kopiah hitam dari kepalanya. Kopiah itu ia pegang di depan dadanya. Kopiah ini, kata Arga, adalah peninggalan ayah saya. Beliau membelikannya saat saya masih kecil. Beliau berpesan, jangan lepaskan kopiah ini sebelum kau tahu siapa yang setia padamu saat kau tidak punya apa-apa. Warga terdiam. Selama 6 tahun, lanjut Arga, saya tinggal di desa ini. Saya menjadi marbot masjid. Saya tidur di gudang. Saya makan nasi jagung. Saya membersihkan kamar mandi yang sekarang kalian renovasi. Saya melakukan semua itu bukan karena saya miskin, tapi karena saya ingin belajar. Saya ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa nama, tanpa harta, tanpa kekuasaan. Saya ingin tahu siapa yang akan baik kepada saya ketika saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Mira berdiri di samping Arga. Ia memegang lengan suaminya. Air matanya jatuh. Ia tidak berusaha menghapusnya. Warga mulai berbisik. Beberapa ibu mulai menangis. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah salah. Arga melanjutkan. Ayah saya, Haji Darmawijaya, adalah pemilik PT Kaltim Bangun Persada, perusahaan tambang batubara terbesar ketiga di Kalimantan Timur. Beliau wafat 3 bulan lalu. Dan saya adalah satu-satunya pewaris. Kerumunan warga seperti tersambar petir di siang bolong. Mulut terbuka, mata membelalak. Beberapa orang sampai terjatuh dari posisi duduknya di atas tikar. Arga tidak berhenti. Saya tidak pernah berbohong. Saya memang marbot. Saya memang miskin selama 6 tahun. Tapi bukan karena saya tidak punya harta. Itu adalah pilihan saya. Pilihan untuk tidak menggunakan nama keluarga. Pilihan untuk hidup sederhana. Pilihan untuk belajar dari orang kecil yang selama ini direndahkan oleh orang besar seperti saya dulu. Pak Marwan jatuh terduduk di serambi. Tangannya menutup mulut. Air matanya mengalir deras. Arga menatap Pak Marwan. Pak Marwan, kata Arga. Bapak mengusir saya dari rumah masjid karena uang 2 juta rupiah yang tidak pernah saya ambil. Saya tidak marah. Tapi saya kecewa. Karena Bapak tahu saya selama 6 tahun. Bapak tahu saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan hak saya. Tapi Bapak lebih percaya pada fitnah daripada percaya pada mata Bapak sendiri. Pak Marwan tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, menangis terseduh sedan. Arga beralih. Matanya mencari Jeffrey di antara kerumunan. Jeffrey berusaha bersembunyi di balik tembok, tetapi tubuhnya terlalu besar untuk tidak terlihat. Arga berkata, Jeffrey Ardiansyah. Nama itu disebut. Semua warga menoleh ke arah Jeffrey. Jeffrey tidak bergerak. Wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu gagal total. Arga melanjutkan. Jeffrey adalah dalang di balik fitnah ini. Ia yang menyuruh Kusno memanggil warga malam penggerebekan. Ia yang mematikan lampu masjid. Ia yang menyebarkan video. Ia yang menanam uang kas di kamar saya. Dan ia yang mengancam istri saya berkali-kali dengan pesan singkat. Jeffrey membentak. Bohong. Tidak bohong, kata suara dari belakang kerumunan. Semua orang menoleh. Kusno keluar dari balik pohon sawo.
Tangannya gemetar. Wajahnya basah oleh air mata. Tapi ia berjalan mendekat. Ia berdiri di hadapan warga. "Saya yang melakukan semua itu," kata Kusno. Suaranya parau. "Saya yang memanggil warga. Saya yang menanam uang. Saya disuruh Jeffrey. Jeffrey bayar saya 5 juta rupiah." Jeffrey maju selangkah. Wajahnya merah padam. "Fitnah. Kalian semua. Ini konspirasi." Pak D. Hartono maju. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar itu kepada Pak Lurah Basuki. "Ini bukti transfer dari rekening Irfan Darmawijaya di Kalimantan ke rekening Jeffrey Ardiansyah di sini. 500 juta rupiah. Tujuan transfernya? Untuk operasional penghancuran nama baik Arga Darmawijaya." Pak Lurah Basuki membaca layar ponsel itu. Tangannya gemetar. Ia menatap putranya. "Jeffrey," katanya. "Apa benar ini?" Jeffrey tidak menjawab. Ia hanya diam. Diamnya adalah pengakuan. Pak Lurah Basuki menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lelaki tua itu menangis. Di depan seluruh warga, ia menangis karena malu dan kecewa pada anaknya sendiri. Mira berdiri di samping Arga. Ia melihat semua ini. Ia melihat Jeffrey yang dulu begitu angkuh, kini dia membatu. Ia melihat Pak Lurah yang dulu ikut menekannya, kini menangis terseduh sedan. Ia melihat warga yang dulu menghinanya, kini menunduk malu. Mira ingin merasa puas. Tapi ia tidak merasakan itu. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang sangat dalam. Seperti beban seberat gunung yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Arga berbicara lagi. Suaranya melembut. "Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam. Saya datang ke sini untuk membersihkan nama saya dan nama istri saya. Itu saja. Saya tidak akan menuntut warga. Saya tidak akan memenjarakan siapapun kecuali yang benar-benar terbukti bersalah di mata hukum. Tapi saya minta satu hal." Arga menatap seluruh warga. "Jangan pernah lagi melakukan hal ini kepada siapapun. Jangan menghakimi seseorang hanya dari video singkat. Jangan percaya fitnah sebelum mendengar kedua belah pihak. Karena kalian tidak tahu, mungkin orang yang kalian hina hari ini adalah orang yang besok akan kalian butuhkan." Diam. Masjid Nurul Huda tidak pernah sediam ini sejak pertama kali dibangun. Kemudian, suara tangis pecah. Seorang ibu berlari ke arah Mira. Ia memeluk Mira erat-erat. "Maafkan saya, Bu Mira. Saya Ibu Bimo. Saya yang dulu paling keras mencaci. Saya malu. Saya malu sekali." Mira membeku sebentar. Lalu ia membalas pelukan itu. Perlahan, air matanya jatuh lagi. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pelepasan. Air mata seorang perempuan yang setelah sekian lama akhirnya diakui kebenarannya. Satu persatu warga mendekat. Ada yang memeluk Mira. Ada yang mencium tangan Arga. Ada yang hanya berdiri diam sambil menangis. Pak Marwan jatuh berlutut di depan Arga. "Maaf, Mas Arga. Saya orang tua bodoh." Arga membantu Pak Marwan berdiri. Ia menatap mata lelaki tua itu. "Pak Marwan," kata Arga. "Saya maafkan Bapak. Tapi jangan lupa, kebenaran tidak selalu berada di pihak yang paling keras berteriak." Pak Marwan mengangguk sambil menangis. Di tengah kerumunan, Jeffrey berusaha pergi. Namun beberapa pemuda menghadangnya. "Tidak kemana-mana, Jeff," kata Anton, temannya sendiri. "Kamu sudah keterlaluan." Jeffrey tidak bisa pergi. Polisi sudah datang dari kejauhan. Pak Lurah Basuki sendiri yang menelepon mereka. Sebagai kepala desa, ia tahu ia tidak bisa melindungi anaknya. Sebagai ayah, ia hancur. Tapi keadilan harus tetap tegak. Mira melihat Jeffrey digelandang ke mobil polisi. Matanya tidak berbicara apa-apa. Ia sudah lelah membenci. Ia hanya ingin melanjutkan hidup. Arga berdiri di sampingnya. Tangan mereka bergandengan. Di bawah lampu masjid yang mulai menyala terang, di hadapan warga yang kini menunduk hormat, Arga dan Mira berdiri sebagai suami istri yang selamat dari badai. Arga mengambil kopiah hitamnya. Ia pasang kembali di kepalanya. "Kopiah itu," kata Arga pelan kepada Mira, "akan saya pakai sampai akhir hayat. Bukan karena saya sombong, tapi karena saya ingin mengingat bahwa saya pernah jadi marbot miskin yang tidur di gudang. Saya pernah jadi orang yang tidak punya apa-apa. Dan di saat saya tidak punya apa-apa, Allah memberi saya ibu." Mira menatap Arga. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas," bisik Mira. "Karena tidak pernah menyerah pada saya." Arga tersenyum. Senyum yang jarang muncul. Senyum yang membuat wajahnya terlihat lebih muda dan lebih ringan. "Bimo,
Anak kecil yang dulu membawakan rantang sarapan, berlari mendekat. Ia memeluk Mira. "Bu Mira," kata Bimo sambil menangis. "Saya mau belajar lagi sama Bu Mira." Mira membungkuk. Ia memeluk Bimo erat-erat. "Iya, Mo. Besok Bu Mira ngajar lagi." Malam itu, warga desa Pesanggaran belajar satu pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahwa fitnah lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Tapi kebenaran, meskipun lambat, pasti datang. Dan ketika ia datang dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Pak Lurah Basuki mengundurkan diri dari jabatannya. Jeffrey dibawa ke kota untuk proses hukum. Kusno menjadi saksi dan juga ikut diproses karena terlibat. Irfan Darmawijaya ditangkap di Kalimantan keesokan harinya. Semua bukti yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dan di rumah kecil di belakang masjid, Arga dan Mira kembali. Bukan karena mereka tidak punya tempat lain. Mereka memiliki istana di Kalimantan. Mereka memiliki rumah mewah di Jakarta. Tapi mereka memilih kembali ke rumah kecil itu. Karena di sanalah mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari besar rumah, tetapi dari besar hati orang yang menghuninya. Embok Sriem datang membawa nasi jagung dan tempe goreng. Ia tersenyum tanpa gigi. "Saya tahu kalian akan kembali," katanya. Mira memeluk Embok Sriem. "Terima kasih, Embok. Telah menjadi keluarga bagi kami." Embok Sriem menepuk punggung Mira pelan. "Allah tidak tidur, Nak. Allah tidak pernah tidur." Arga duduk di serambi belakang. Ia memandang masjid yang lampunya mulai redup. Suara azan Isya belum lama usai. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Arga tersenyum tenang. Karena badai telah berlalu. Dan yang tersisa hanyalah ketenangan setelah pertempuran. Tapi di kejauhan, sebuah mobil hitam melaju pelan meninggalkan desa. Di dalamnya, seseorang menekan tombol ponsel. "Kita belum selesai," kata suara itu. "Ini baru awal." 1 tahun kemudian, desa Pesanggaran berubah. Warga tidak lagi mudah percaya fitnah. Masjid Nurul Huda direnovasi. Kamar mandi yang dulu menjadi awal fitnah kini berdinding baru dengan tulisan, "Jaga lisan sebelum menilai manusia." Arga dan Mira masih tinggal di rumah kecil di belakang masjid. Rumah itu sudah direnovasi sederhana, tetapi bentuknya tetap kecil. Arga tidak ingin rumah besar. Ia ingin tetap dekat dengan masjid, dekat dengan warga, dekat dengan kesederhanaan yang mengajarkannya banyak hal. Mira kembali mengajar di madrasah. Ia bahkan diangkat menjadi kepala madrasah setelah Pak Ridwan pensiun. Ia tidak menyimpan dendam pada warga yang pernah memecatnya. Ia justru membuat program beasiswa untuk anak-anak miskin. Bimo, anak kecil yang dulu membawakan rantang, kini menjadi murid teladan. Mira membiayai sekolahnya. Bimo bercita-cita menjadi guru. Embok Sriem masih datang setiap sore membawa singkong rebus. Arga selalu menyediakan teh hangat untuknya. Perempuan tua itu tidak pernah meminta apapun, tetapi Arga tahu, perhatian adalah hadiah terbesar untuk orang sepuh. Pak Marwan tidak lagi menjadi ketua takmir. Ia mengundurkan diri karena malu. Namun Arga tidak menjauhinya. Arga sering mengajaknya berbincang di serambi masjid. Suatu malam, Pak Marwan menangis dan meminta maaf lagi. Arga hanya berkata, "Semua orang pernah salah." Yang membedakan bukan seberapa besar kesalahan, tapi seberapa besar usaha untuk tidak mengulanginya. 3 bulan kemudian, kabar bahagia datang. Mira hamil. Arga menangis saat tahu. Lelaki yang tidak menangis saat dihina satu desa, menangis di bau istrinya karena kebahagiaan. Warga bergantian datang membawa doa dan hadiah. Mira menerima semuanya dengan lapang dada. Ia sudah belajar bahwa memaafkan adalah jalan menuju kedamaian. 9 bulan kemudian, Mira melahirkan bayi perempuan. Namanya Sahira Darmawijaya, artinya bercahaya. Pada suatu sore, setelah pengajian syukuran di halaman masjid, Arga berdiri di bawah pohon sawo yang sama. Mira mendekat dengan Sahira di gendongannya. "Mas, apa yang Mas pikirkan?" Arga menatap istrinya. "Saya berpikir, Rena, bahwa Allah tidak pernah salah merencanakan sesuatu. Dulu saya mengira pernikahan ini musibah. Ternyata ini jalan terpanjang menuju rumah." Mira tersenyum. Air matanya jatuh. "Saya juga, Mas. Dulu saya benci pada Mas. Sekarang saya tidak bisa bayangkan hidup tanpa Mas." Arga memegang tangan Mira. Mereka berdiri di halaman masjid yang sama. Di desa yang sama. Namun semuanya berbeda. Karena mereka tidak lagi sama seperti dulu. Matahari sore memanjangkan bayangan mereka.
Di kejauhan, Bimo berlari membawa buku. Suara azan asyar berkumandang. Merdu, getarannya khas. Mira menoleh. Mas yang azan. Arga mengangguk. Saya minta lagi sama Pak Marwan. Saya rindu azan. Mira tersenyum. Azan mas paling merdu. Arga menggendong Sahira. Ia menatap wajah putrinya yang mungil. Kelak, ketika kau besar, kata Arga pelan, jadilah cahaya bagi orang lain. Seperti ibumu yang menjadi cahaya bagi bapakmu di saat paling gelap. Mira menyandarkan kepalanya di pundak Arga. Tidak ada kata-kata lagi, hanya keheningan yang nyaman. Hanya dua orang yang telah belajar bahwa cinta sejati tidak selalu dimulai dengan kemewahan, tapi seringkali dimulai dari keterpaksaan yang dijalani dengan ikhlas.